Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang fluida dinamis tentang teorema Torricelli. Oke, saya screen dulu. Nah, ini teorema Torricelli. Jadi kita nyangkanya itu biasanya yaitu tabung bocor. Kenapa bisa disebut teorema Torricelli itu tabung bocor? Intinya teorema Torricelli itu teorema Bernoulli, tapi dalam keadaan khusus. Keadaan khusus gimana? Keadaan khusus seperti ini. Ini ada 2 titik, di mana yang awal ini di sini, titik yang kedua di sini. Bernoulli kan persamaannya seperti ini. Nih, energi kan, tekanan. Nah, ini nanti jadinya kalau ini di Torricelli, ini H-nya jadi 0, H yang satu ini jadi 0. H yang ini jadi setinggi H. Nah, karena awal keadaannya diam, P-nya itu 0 nanti. P-nya 0. 2 P-nya 0 di sini. Oke. Tentu saja persamaannya P tambah 1/2 rho V rho V kuadrat rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan P2 tambah 1/2 rho V kuadrat Nah, ini berarti rho V kuadrat tambah rho GH. Nah, tadi kalau keadaan 1 ini, keadaan 1, ingat apa aja yang 0? Keadaan 1, yang ini keadaan 2. Keadaan 1 hanya 0, ingat hanya 0 di sini. Hanya 0. Kalau keadaan 2, V-nya yang 0. Bentar. Ya, terus tekanannya juga 0. Di kedua posisi tekanannya, bukan 0. Ketekanannya kan sama-sama di tekanan awalnya kan ini tekanan sama-sama tekanan udara P1 P2 ini. Jadi bisa dicoret. Terus ini hanya tidak 0. Soalnya kita tinjaunya titiknya dari sini. Dari setinggi V yang ini, yang bolong. Di sini. Hanya di sini. Nah, misalnya di sini Y lah ya. Y. Di sini H0 misalnya. Sampai ini.
H0. Oke. Terus apa lagi nih? Oke, yang sisa ini kan. Jadinya di sini yang kedua rho GH0. Yang ini rho GY. Nah, ingat karena dia luas permukaannya cukup luas, yang keadaan 2 ini, jadi V-nya 0. Jadinya kayak nggak kerasa gitu. Kalau keadaan awalnya kan sebelum dibuka, tutupnya ini kan nanti dia kan apa ya, gimana ya jelasnya. Pokoknya syaratnya di sini titik kedua ini V-nya 0. Ini kan V-nya 0, V kuadratnya. Jadi yang di sisanya apa yang sisa ada sini /2 rho V kuadrat. Ini rho GY tambah rho GY. Ini rho-nya sama-sama rho air semuanya. Rho GY sama dengan, nah ini kan 0, sisa rho GH0 kan. Rho GH0. Nah, sampai sini, ini rho GY-nya kita pindahin ke sana. Oke. Jadi 1/2 rho V kuadrat sama dengan rho GH0 min rho GY. Nah, terus ini kan ada rho G, ada rho G. Bisa kita pisahkan. Oke, ini 1/2 pi-nya. Oh enggak. Rho-nya ini kan kiri kanan ada. Bisa kita coretkan. Kita bisa bagi rho kedua ruas. Oke. Nah, 2-nya pindah ke kanan, jadi 1/2, awalnya 1/2 jadi 2. Jadi V kuadrat sama dengan 2. Nah, G-nya sama, kita bisa pisahkan. Oh, iya, Kenapa? iya. G, Ini dari ini nyari V. nyari V ya. Ya, Oh, kiranya kita cari V-nya taruh di kiri. Nah, ini iya. 2G, H0 kurang Y. G-nya kita pisah, H0 kurang Y. Nah, V berarti sama dengan Akar. 2G H0 min Y. Nah, kita tinjau lagi dari gambar. Ini G. H0 min Y itu apa? Selisih dari H0 sama Y ini apa? Ini H kan? Nah, ini bisa kita ganti jadi H. Ini sama dengan akar 2G H. Nah, ini awal mulanya kecepatan ini dari mana? Jadi kita ulangi lagi. Teori Cayley ini adalah hukum Bernoulli dengan keadaan khusus, di mana keadaan khusus ini apa ya? Keadaan khusus ini keadaan 2 yang di sini yang di atas, V-nya 0, kecepatannya 0 karena dia luas permukaannya cukup luas. Terus tekanannya karena sama-sama tekanan di udara, kayak 1P2 kan tekanan mutlak di udara ya. Oh, bukan. Bukan ya tekanannya. Pokoknya tekanannya sama itu, jadi bisa dicoret tekanannya. Karena sama-sama di dalam tabung ini kan. Tuh. Terus yang mempengaruhi kan cuma ketinggiannya doang, H. Ya, H0. Nah, ini dapat V-nya. Nah, terus bagaimana cara mencari panjang ininya, X-nya? Nah, ini nanti kita bersangkutan dengan gerak parabola. Afif udah belajar gerak parabola kan kelas 10? Not responding. Saya minum dulu ya bentar ya. Silakan. Oke, lanjut. Kita selanjutnya nyari T-nya. Waktunya. Waktunya dari
sini, dari tutup ini, sampai dia nyentuh tanah. Berapa detik sih butuhnya? Oke. Kita tahu gerak parabola, gerak parabola, itu, kan tadi kita kalau gambarkan setengah parabola kan ya. Kan gini, setengah parabola. Banget. Nah, kan gini, setengah parabola. Di mana ini Y max, tinggi maksimumnya. Nah, terus di sini X-nya. X. Nah, di sini kalau Y max, V-nya berapa? Kalau di gerak parabola. Kecepatan terhadap Y-nya berapa? Kalau kita proyeksikan jadi 2 dimensi, jadinya ke atas ini sampai sini. Kan kalau udah maksimum, di saat Y maksimum, kan nanti bendanya jatuh lagi kan. Nah, kecepatannya secara langsung 0 kan, kecepatan di titik. Ini nanti kan ada sesaat dia diam. Kebayangkan? Tapi ada sesaat dia sudah dilempar ke atas, sesaat dia diam, baru jatuh ke bawah. Kalau kita proyeksikan 2 dimensi seperti ini. Apa maksudnya kalau kita proyeksikan sumbu Y seperti ini, 1 dimensi berarti. Oke. Berarti V-nya 0, syaratnya yang pertama. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, oke. Syarat yang kedua, tingginya ya. Bentar. Tingginya, kan gini kan nanti rumusnya. Y sama dengan V0 YT, V0 T, V0 Y dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Nah, ini nanti apa namanya ini? Apa tadi? V0 Y. Oh, pakai ini salah bukan Y. Nih, Y. Ya, X atau Y. Nah, tadi kalau VY, tadi kan kalau saya bilang V itu kalau dia geraknya sempurna ya parabolanya. Kalau ini dalam kondisi ini artinya VY ini kita anggap jadi kecepatan awal. Oh enggak, kan ini dari titik awal di sini, kecepatan awal ini nanti. Oke. Jadi ini bukan V, berarti V0 Y yang kita anggap 0. V0 Y. Awalnya mula-mula diam, terus nanti kesana-kesana makin cepat kan, karena ada bantuan gerak gravitasi kan. Makin di sini makin maksimal kecepatan I-nya. Maksimal. Karena makin bawah kan. Nah, sesaat sebelum jatuh itu nanti maksimal V-nya. Nah, terus ini kan berarti 0 nanti. Jadi Y sama dengan minus 1/2 GT kuadrat. Oh, kok minus? Nah, ini entah. Kita tinjau lagi. Kalau dia ke bawah, berarti dia dibantu kan oleh gerak gravitasi bumi. Jadi plus. Oke? Plus. Searah dengan gaya gravitasi bumi kan ke bawah. Oke. Nah, sampai sini berarti T-nya bisa kita dapat dengan gini. T nanti sama dengan akar. Ini 2-nya dipindah jadi ke sana. Pindah 2 G. Oke. Ini T dibutuhkan untuk setengah parabola ini. Paham kan? Ini T-nya. Nanti kita substitusi ke sini. X kan itu sama dengan V0 X kali T. Seperti itu kan. Nah, V0-nya ini pakai yang mana? V0-nya pakai yang ini. Mana? Karena kecepatan gerak, kecepatan parabola, kecepatan sumbu X di parabola, itu konstan. Maksudnya konstan, nggak punya percepatan. Jadinya
V0x sama dengan Vx. Dia mau di titik manapun, tidak terpengaruhi kecepatannya. Karena apa? Karena tidak punya percepatan. Paham nggak? Biasanya kita gerak parabola kan kita yang tahu cuma G doang. Nggak ada tuh yang namanya percepatan angin, misalnya nembak ke kiri kanan ke kiri, ada percepatan angin gini. Dengan AX sama dengan -2 kan itu belum pernah ya di SMA. Kilometer per second kuadrat misalnya gitu. Nah, jadinya kalau di SMA apa tadi? Kecepatan sumbu X itu konstan. Mau di awal sampai akhir ya segitu. Karena tidak ada AX. Karena tidak ada AX. Tidak ada AX ini tandanya ya kayak gini. Oke. Karena tidak ada AX. Lanjut. Ini V-nya kita pakai yang mana? Pakai yang ini. 2/2GH. Oke. Akar 2GH. Dikali akar 2GY. Kan T-nya ini. 2GY. Oke. Di sini 2 dan G-nya kita bisa keluarkan. Kan nanti ini jadi kalau dikali kan kuadrat. Kuadrat di akar Bilang. jadi itu sendiri, bilangan sendiri kan. 2G H kali Y. Nah, H kali Y ini apa? Bah, kayaknya ada yang salah. Kenapa ini 2G Y? Sorry. Ini 2 per GY. Dua per GY. Nah, ini nanti G-nya bisa coret. 2-nya bisa keluar. Jadi 2 akar A per Y. Oke, di sini H per Y. Sorry. Kali. Ya, H kali Y. Nah, ini X-nya. Akar 2H kali Y. Jadi, di sini kita dapat kesimpulan apa? Bahwa X ini tidak dipengaruhi sama percepatan gravitasi bumi. Asal tinggi aja dia. Apa maksudnya asal apa ya ini? Hanya ini besar berarti selisihnya tinggi dengan ketinggian yang tinggi juga. Kecepatannya apa? Jaraknya akan jauh. Berbeda dengan V. V ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Kalau di percepatan gravitasi bumi kan tiap daerah itu, maksudnya tiap daerah itu beda adanya, beda selisih, misalnya 9,8, 9,82 gitu misalnya kan gitu. Nggak setiap daerah sama. Jadi kecepatan juga tiap daerah itu beda. Tuh. Tapi kita belajar di SMA dibulatin aja G-nya 10 meter per second kuadrat. Coba di sini pahamin dulu ini dapat rumus dari mana aja, V-nya ini gimana. Akar 2GH. Ini X-nya ini dari GLBB, gerak lurus berubah beraturan, gerak parabola. Ini cari T-nya dulu awalnya, baru kita bisa dapat X-nya. Oke. Untuk fluida dinamis itu materinya ada apa ya? Meter-meter itu loh. Venturimeter. Iya, itu venturimeter. Aku juga belum belajar pas SMA. Venturimeter, terus satu lagi normal meter, apa ya? Normal meter kali.
Itu kalau Raffi sekarang sekolah udah sampai mana? Freedanya. Gaya angkat pesawat, Kak. Oh, gaya angkat pesawat. Itu masih bernaung berarti ya? Iya, udah ventilator. Pesawat. Ini, Kak, sebentar ya Kak, saya ambil call tab dulu. oke. Show random video. Kalau apa tadi? Ventimeter. Cari dulu gambarnya. Tapi ada soal lagi nggak? Soal kayak kemarin gitu, itu soalnya gabungan dari debit dengan Torricelli. Itu seru soalnya. Centimeter. Oke, yang saya tanggapi dari ventimeter ini, dia sejajar, hanya jadinya sejajar. Oh enggak, ini data ada perubahan. Bentar. Saya pelajari sih ventimeter. Ya, kita bahas soal Torricelli aja. Itu nanti next. Oke, bahas soal Torricelli. Nah, soal tangki bocor. Contoh soal Torricelli. Saya cari dulu contoh soal. Oke. Oke, coba. Nih, nomor 1 dulu nih. Nomor 1. Cari kecepatan air keluar jika keran terbuka.
Berapa nih coba? Nomor 1. Berapa? Taruh sebentar Pak. Kecepatan air. Oh, oke. Satu, dua. Dua puluh. Kalau di sini sandal yang bertuang sendiri bisa di sini. Berapa? Udah dapat belum? Coba ya. 6,3 Kenapa? akar 40. Akar 42. Akar 40. Enggak lah. Berapa kali berapa? 2G 2 kali 10 kali 2. 2. Ini kan Y. 2 ini kan Y. H-nya mana? Ini H0. Oke. Ini tadi udah H0. H-nya yang mana? Ini selisihnya. Ini H. Oh, pakainya yang itunya. Oh Iya. iya H1. Oh iya 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 iya. Yang atas 5 ya betul betul. Cuman saya pakai H2. 2 10 20 5 100 10 berarti Kak. Iya. Kak masih di mood Kak. Oh, kok mute. Oke, oke. Nah, sekarang nomor 2. Nah, sebuah bak penampung setinggi. Nah, sekarang pakai sentimeter. Masih sama sih konsepnya. Iya. Ini juga masih sama. Nah, ini. Nah, Jika diketahui X-nya, berapa coba ini? Gimana? X dengan 2 akar H1 kali H2 X1 V-nya 0. Oh itu di kuadrat dipindah kan. Pindah nih 1/4 seperempat pindah 1/4 dibagian 1/4 dibagi setengah 1/4. Oh salah salah sih. Oh oh kecepatan air. Oh ditanya V.
akar satunya berarti 0,5. Berarti kali 10 kali B bukan Kak? Kak masih di mute Kak? Mute sendiri ya. Oke. Di sini X-nya 1 kan di kuadrat. Ini kita mau kuadratin semua. Jadi X kuadrat sama dengan 4 HY kan. Hanya di sini 0,5. Oh. Hanya yang dicari maksudnya. Hmm. Hanya yang dicari. Y-nya 0,5. Nah, ini berarti kan 4 dikali 0,5 kan 2. Hanya kan jadi 1/2. Iya, betul. Tahu kan? 0,5 kan 1/2 kan. 4 dibagi 2, 2. 2-nya ini pindah 2 jadi 1/2 kan di sini. Hanya 1/2 meter. Nah, sudah dapat H, cari V-nya. V sama dengan akar 2GH. Akar 2GH. Akar 10. Nah, ini 0,5 kali ya akar 10 jadinya. Nah, benar. Oke. Gimana lagi? Enggak kan? Oke. Nah, ini apa nih? Kompleks nih. 2 bocor lebih banyak. Oh iya, ini. Sebuah tangki. Pada dindingnya terdapat lubang kecil. Bocorkan gambar. Oke. X1 per X2 dengan Jadi setiap hanya beda-beda. Yang ini 20, yang satunya lagi berapa? Sama akar 50. Diubah ke meter. Ini kayaknya masih ada yang kurang. Kayaknya tadi dimute lagi nggak? Ini kayaknya di sini berapa nih tingginya? Di antara tengah-tengah itu berapa tingginya? Ini berapa coba? Nggak ada kan? Nggak dikasih tahu kan? Nggak dikasih tahu. Ya udah coba asumsikan 30 coba. Biar 100 jadinya. Ya, asumsikan 30. Iya, kalau dicari 30 ketemu kok. Bukannya ini kayak akar 20 per akar 50 bukan ya Kak? Bukan kan? Ini kan X kan, ini kan perbandingan X-nya. Ya, X sama dengan per X2. 2 akar Y kan. Nah, 2 ini kan pasti X ini sama X itu kan sama. Berarti 2 ini enggak, jadi kita acuan kan. Kita fokus ke ini aja nih, akar YH aja. Untuk X1 kan berarti kan akar YH-nya kan berarti akar 50-50 kan.
Ini nggak usah diubah ke meter juga nggak masalah, asal kedua-duanya konstan. Maksudnya kedua-duanya sama senti-senti. Nah, ini berarti kan akar 2.500. Nah, ini kan berarti 50 kan. 50. Kalau untuk X2, oh enggak, ini X2 tuh yang ini doang ya. Berarti ini kita asumsinya X1 tambah X2 berarti. Untuk X1 tambah X2, kan X2 cuma sisanya dari X1 kan gitu loh. Nah, berarti ini akar 20, 80 kan. Ini kan 50 tambah 30 nanti. 1.600 kan. Nah, kalau 1.600 kan berarti 4 kan. 40. Nah, berarti 1 tambah X2. Bentar. Salah simbol. Ini X1 tambah X2. Ini X1 doang. Sorry. Nah, ini X1. Nah, berarti kalau X1-nya 40, X2-nya berapa? 40 X2. 50/40. 50 kurang 40. Oh, 50 kurang 40. Oh, ya kan ditambah ya, kita saya kali itu tadi. 10 sama dengan 50 kan. Ya. Nah, berarti X1-nya kan 10 kan. Ya. X1. X2 atau X1? Bentar. X2. Nah, X2-nya 10, X1-nya 40, berarti 1:4. Itu nggak ada. Kayaknya ini X2-nya tuh gini. Sepanjang ini. Iya. Berarti kalau sepanjang itu berarti 4:5. Ya, asumsinya gitu aja. Kalau nggak X2-nya ini salah penggambaran. Seharusnya X2-nya kita tulisnya di bawah gini. Sepanjang ini X2. Gitu. Oke. Bentar. Belum ditulis ya tadi ya. X sama dengan L2HY nah, berarti nanti fokusnya HY doang. Dan ini X1 tambah X2. Dan 2 akar. Bentar. 50. Berarti sini, 2-nya hilangin. Akar 100. Oke. Lanjut ya. Oke, lanjut. Atau mau nulis dulu? Oke. Lanjut. Nah, ini yang terakhir. Nah, tuh. Ini, nah kan X2-nya yang dianggap ini X2-nya. Oke. Ini soal yang terakhir. Nah, ini ada tambahan balok. Jadi Y-nya bertambah. Oke, coba. Ini ditanya jarak pancar maksimum, berarti ini tanya X-nya. Ditanya X-nya. Sepanjang berapa? Oke.
的法是 David 啊，David 包括到时这个是就学好我如果是就没真。Ketemu nggak berapa? X sama dengan 5 akar bukan 5 ya pasti. 2 akar HY. Nah, ini sama dengan 2. H-nya yang mana? 1,25 5 dikali Y-nya yang mana? 5. Oke, jadinya 2 kali akar 75. 6 7,5. 6,25. Oh, 6,25. Nah, 6,25 itu sama dengan 2,5. Oh iya, 6,25. Aku saya tadi hitungnya ini ya sih. Nah, nanti 5 berarti ya jawabannya. Jangan. Nah, itu tadi saya. Nah, oke. Sudah mau jam 5. Ini stop sharing gimana? Oke. Udah 4:59.